Saya ngerekam Angsri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penyelenggara perlindungan anak dengan dosen pengampu Dr. Anda Nurhaziza SPD MPD dengan anggota kelompok 1 Hanifah Pratiwi, 2 Puja Rahmanda, 3 Indah Yulatri, 4 Rahmi Nur Oktaviana, dan 5 Sri Rahma Yulia Putri. Next. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu materi tentang penyelenggaraan dalam perlindungan anak dalam agama yang akan dijelaskan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam agama. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam konteks pendidikan agama memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi dan perkembangan mereka berjalan secara optimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rosa 2019, anak secara hukum berhak mendapatkan perlindungan. Namun dalam kenyataannya, hak-hak tersebut masih belum terlindungi dan terpenuhi secara optimal, terutama di lembaga pendidikan anak usia dini. Peran guru dan orang tua sangat krusial dalam membangun nilai moral dan agama pada anak usia dini. Mulyadi 2018 menekankan bahwa pembiasan yang disertai dengan keteladanan dan diperkuat dengan penanaman nilai-nilai yang mendasari secara tak bertahap akan mengembangkan hubungan seseorang anak dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pola asuh orang tua yang berbasis Al-Quran juga berkontribusi signifikan dalam pendidikan karakter anak. Zulfitria 2018 menyatakan bahwa Al-Quran mengatur penitipan anak selama kehamilan, persalinan, dan perkembangan anak, sehingga orang tua wajib mengurus anak mereka menghadapi balik sedini mungkin. Adapun hak-hak anak dalam Islam menurut Ulwan dan Latifah Musa secara garis besar, yang pertama, hak hidup. Anak mempunyai hidup sejak janin dalam kandungan. Yang kedua, hak untuk dikenalkan terhadap Tuhannya. Anak juga mempunyai hak untuk dikenalkan terhadap Tuhannya, yaitu Allah SWT, yaitu adanya perintah untuk menyuarakan azan dan iqomah ke telinga anak yang baru dilahirkan. Yang ketiga, hak mendapatkan nama yang baik. Nama merupakan identitas dan kehormatan seseorang. Nama yang baik mempunyai makna harapan dan doa bagi kebaikan kehidupan anak. Yang keempat, hak mendapatkan kasih sayang. Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam memperlakukan anak, dan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima, hak penyusunan atau rada'ah. Al-Quran Surat Al-Baqarah 233 telah menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan penyusuan selama 2 tahun. Yang keenam, hak pengasuhan atau hadanah. Islam mengatur pengasuhan anak sebagai kewajiban orang tua. Dalam hal ini, ibu lebih diutamakan dibanding ayah. Selanjutnya, hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga. Hak ini diatur dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang anak dilahirkan itu kecuali dalam keadaan fitrah. Selanjutnya, hak mendapatkan pengakuan sebagai warga negara. Sebagai warga negara, anak juga harus mendapatkan jaminan
pemenuhan hak-haknya oleh negara dan seluruh warga negara yang telah dewasa. Selanjutnya, hak-hak untuk diperlakukan adil. Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Dan berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu. Sedangkan kewajiban anak adalah Al-Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 19 telah dijelaskan bahwa sebagai anak mempunyai kewajiban. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hanifah. Materi selanjutnya, penyelenggara perlindungan anak di bidang kesehatan yang akan dijelaskan oleh Sri. Kepada Sri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu penyelenggara perlindungan anak di bidang kesehatan. Perlindungan anak dalam bidang kesehatan di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan beberapa undang-undang lainnya. Ada beberapa mengenai perlindungan anak dalam bidang kesehatan menurut undang-undang dan peraturan terkait. Yang pertama yaitu ada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Pasal ini secara eksplisit mengakui hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti makanan bergizi dan tempat tinggal yang layak, tumbuh secara fisik dan mental, serta berkembang secara intelektual dan emosional. Yang kedua ada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini adalah hak fundamental yang berlaku untuk semua warga negara, termasuk anak-anak. Kemudian ada pun peraturan terkait kesehatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu fokus pada upaya kesehatan komprehensif. Nah, undang-undang ini menggarisbawahi pentingnya upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Ini mencakup tindakan promotif seperti kampanye kesehatan dan preventif seperti imunisasi, kuratif, pengobatan penyakit, dan rehabilitatif pemulihan kesehatan setelah sakit. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hak anak dalam konteks kesehatan dalam undang-undang ini memberikan rincian lebih lanjut tentang hak-hak anak dalam konteks kesehatan. Ini termasuk hak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang sehat, mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Ada beberapa materi yang dapat menjadi fokus dalam penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan ini. Yang pertama ada imunisasi. Program imunisasi yang tepat waktu dan lengkap sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit menular yang serius. Materi ini mencakup jenis-jenis vaksin yang disarankan, jadwal imunisasi, dan manfaatnya bagi kesehatan anak. Yang kedua ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauan secara rutin terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, bahasa, dan kognitif anak dapat membantu mendeteksi masalah kesehatan atau perkembangan secara dini. Ya, dan yang terakhir yaitu pencegahan dan pengobatan penyakit. Edukasi tentang pencegahan penyakit seperti polio, campak, malaria, dan penyakit menular lainnya merupakan bagian penting dari penyelenggaraan informasi tentang anatomis, reproduksi, kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari pelecehan seksual dan kekerasan gendeng. Dengan memahami dan menerapkan materi-materi ini secara komprehensif, dapat diharapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di bidang kesehatan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri. Materi selanjutnya tentang next. Penyelenggaraan perlindungan anak di bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Saya Indah Yulatri akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu C. Penyelenggaraan perlindungan anak bidang pendidikan. Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak Indonesia. Kegiatan perlindungan anak memiliki banyak aplikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak Arif Gosita Sudrajat 2011 menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan dengan dampak buruk yang tidak diinginkan. Perlindungan anak menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan harkat dan martabat manusia, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1, anak-anak memiliki hak asasi manusia atau hak yang dimiliki orang sejak mereka lahir. Fenomena baru ini membuat peran pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Aturan mengenai pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam bab 3 huruf G tentang tugas dan wewenang kementerian dan lembaga terkait lainnya, di antaranya bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi ABH meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memfasilitasi pengambilan kebijaksanaan nasional di bidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non-formal. Kemudian yang B, memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH baik dalam runtan anak maupun lapas anak. Kemudian C, menyediakan pedoman umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan. D, memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasi untuk penyediaan layanan. Kemudian yang terakhir memfasilitasi penyediaan dukungan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan bagi anak. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah Yulatri. Materi selanjutnya tentang penyelenggaraan perlindungan anak di bidang sosial yang akan dijelaskan oleh Puja. Kepada Puja dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi penyelenggaraan perlindungan anak bidang sosial. Penyelenggaraan perlindungan anak dari berbagai bidang seperti agama, sosial, dan kesehatan adalah kerjasama lintas sektor. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai sektor, termasuk agama, sosial, dan kesehatan. Kerjasama yang erat antara sektor-sektor ini penting untuk menyediakan perlindungan yang holistik dan terintegrasi bagi anak-anak. Pentingnya pendekatan holistik, anak-anak memiliki kebutuhan yang kompleks dan beragam. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan menyeluruh diperlukan. Hal ini mencakup memperhatikan aspek-aspek agama, sosial, dan kesehatan dalam upaya perlindungan anak. Pentingnya budaya dan nilai. Agama sering menjadi bagian penting dari budaya
dan nilai masyarakat. Oleh karena itu, memahami nilai-nilai agama dan budaya yang mendasari perlindungan anak adalah kunci untuk merancang program yang efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Pencegahan yang berbasis masyarakat, upaya pencegahan yang melibatkan masyarakat secara luas, termasuk lembaga keagamaan, kelompok sosial, dan penyediaan layanan kesehatan dapat sangat efektif dalam mencegah berbagai bentuk pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puja Rahmanda. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah penyelenggaraan perlindungan anak adalah upaya yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi bagi anak yang mengalami perlakuan salah. Dasar hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, dengan pemerintah berperan dalam kebijakan dan penyediaan layanan. Sementara masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dengan perlindungan yang efektif, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal untuk masa depan yang lebih baik. Baiklah, sekian materi dari kelompok 6. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.